Baik, waktu jam 8:09 kiranya mungkin kita bisa memulai sambil kami akan membuka pertemuan online sesi pertama ini. Dan insya Allah nanti akan berlanjut dengan ulasan-ulasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Khalid melalui pertanyaan yang kami bantu untuk kami sampaikan. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah Ustaz dan saudara sekalian, di kesempatan malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali lagi dipertemukan kembali melalui virtual media online untuk kembali kita mendapatkan pencerahan terkait dengan bagaimana kita bisa mengimplementasikan atau memahami konsep pendidikan karakter nabawiyah oleh Ustaz Abdul Khalik, dan alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita, dan insya Allah selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan penjelasan oleh beliau. Untuk prolognya mungkin kami beri kesempatan kepada Ustaz untuk bisa membuka terlebih dahulu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ustaz dan Ustazah, alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi waktu luang untuk belajar bersama tentang pendidikan ini, dan kesempatan kali ini kita manfaatkan untuk tanya jawab. Jadi kalau dari pertanyaan yang sudah masuk itu nanti terselesaikan dan masih ada pertanyaan dari Ustadz dan Ustazah, dipersilahkan, ya, dipersilahkan. Semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terjawab pada kesempatan kali ini. Dan nanti diharapkan pada Ustadz dan Ustazah, apabila ada hal-hal yang masih ragu atau mungkin belum paham dari apa yang sudah kita bahas selama 3 hari waktu akademik guru itu, ditanyakan saja. Ya, semoga saya bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan tersebut. Tentu saja ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan memahami konsep PKN ini. Kadangkala kita sulit memahami apabila kita masih mengandalkan logika. Ya, karena memang ada dalam PKN ini yaitu berpikir dengan menggunakan hati. Kadangkala kita mengambil metode yang akan kita terapkan ke anak kita itu pakai rasa. Pakai rasa bukan sekedar hanya menggunakan logika. Maka kadangkala kita perlu memahami terutama yang terkait dengan bahasa hati itu untuk menguatkan, ya, menguatkan rasa kita, ya, dengan menguatkan hati kita untuk memahami terkait dengan bahasa-bahasa hati tersebut. Mudah-mudahan dengan demikian nanti akan mudah dipahami. Itu mungkin yang menjadi pembukaan atau prakata. Selanjutnya nanti biar Ustadz Bayu yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tentu saja menjawab pertanyaan pertemuan langsung dengan melalui media itu akan lebih mudah dipahami ketika bertemu langsung. Namun demikian, kita tidak terus bisa tidak mengambil manfaat dari online ini, karena walau walau seberapa tetap ada manfaat dari kita pertemuan melalui Zoom atau online ini, insyaallah taala. Saya Ustaz mungkin langsung saja ke pertanyaan untuk menghemat waktu. Tafadhol Ustaz. Baik, Ustaz Abdul Khalik. Masuk ke pertanyaan pertama atas nama Adrista Tri Nugrahini dari Masjid Taqwa Gebang Solo, merupakan peserta batch yang ke-6. Di sini beliau bertanya, kemarin Ustaz Abdul Khalik pernah menjelaskan bahwa semua anak itu ditakdirkan memiliki bakat. Anak saya berkehebatan khusus, yaitu cerebral palsy,
yang kata dokter kelumpuhan otot dan otak. Sudah 5,5 tahun belum bisa jalan dan belum bisa diajak komunikasi. Apakah anak saya juga memiliki bakat yang pernah Ustadz jelaskan? Bagaimana cara menggali potensi anak yang berkebutuhan khusus tersebut? Seperti yang sudah eh, saya jabarkan di atas. Jazakallahu khairan. Fadal, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ini sebuah pertanyaan yang jawabannya perlu uh, pakai hati, pakai rasa, dan sebagaimana yang dulu pernah kita bahas ya, terkait dengan jiwa manusia ini, bahwa secara asal manusia itu tiga jiwa, memiliki tiga jiwa, yaitu nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Nafsul amarah itu cenderung banyak bergerak, cenderung bergerak itu ada di fisik, kemudian nafsul lawamah itu ada di akal atau di otak. Bagaimana pertanyaan tadi, bahwa Ananda memiliki kekurangan di bergerak dan di berpikir, maka kita bisa mengambil contoh yang dulu pernah kita bahas. Ada dua kelemahan yang dimiliki Ananda. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini, insya Allah. Jadi yang tengah itu adalah lemah di otak, kemudian yang warna merah yang sebelah kiri itu adalah lemah di fisik. Sehingga anak dalam usia yang sudah besar, sudah 5 tahun, yang harusnya sudah bisa bicara, ternyata masih sulit komunikasi, yang seharusnya bisa berjalan tapi belum bisa berjalan. Bagaimana yang dulu kita bahas, ketika Allah SWT memberikan kelemahan pada sisi jiwa tertentu, maka Allah akan menambahkan kekurangan itu pada jiwa yang lain. Nah, sehingga dari masalah ini, bagaimana yang telah ditanyakan, maka kita bisa memprediksi kelebihan Ananda itu ada di perasaan, yaitu ada di alqalb, ada di hatinya. Memang ini tidak tampak, ya, bagaimana kita telah membahas masalah bahasa hati itu nggak bisa dilogika. Terus kemudian kita bahas bahasa hati itu memang tidak kelihatan, tapi saya yakin bahwa Ananda itu kelebihannya ada di nafsul mutmainnah. Mungkin dokter mengatakan bahwa otaknya ada ketinggalan, fisiknya ada ketinggalan. Tapi kita yakin insya Allah Ta'ala hati anak tersebut sangat amatlah cerdas. Mungkin antara lain tanda-tandanya, yaitu anak mudah tersinggung, bisa jadi seperti itu, kadang mudah menangis, atau mungkin muncul emosional. Itu pertanda bahwa perasaannya itu terlalu peka. Nah, kecerdasan inilah yang mungkin, kecerdasan emosional inilah, yang mungkin bisa kita gali pada Ananda. Ya, pada Ananda. Maka fokus kita itu bukan kepada di berpikir atau bicaranya, bukan pada gerakannya, tapi adalah pada rasanya. Pastilah ada gejala-gejala khusus yang bisa kita ambil faedah dari apa yang dimiliki oleh Ananda, yaitu dirasa. Pernah ada satu kisah anak yang kondisinya demikian, ya, kondisi lemah, nggak bisa bicara, tapi ternyata setiap waktu sholat, anak itu bereaksi. Entah reaksinya dengan apa, dengan mungkin teriak atau mungkin melakukan sesuatu, yang itu karena apa? Karena anak belum bisa bicara dan gerakannya lemah. Akhirnya dengan reaksi itu, orang tuanya bisa mengambil hikmah bahwa anak itu selalu mengingatkannya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini adalah sebuah hal yang orang memandang
bukan sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau kita mau merenung sejenak bahwa hal ini merupakan hal yang sangat luar biasa, ya, hal yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang anak yang selalu mengingatkan orang tuanya ketika waktu sholat untuk sholat berjamaah. Ini satu contoh kasus yang pernah saya dengar. Kemudian saya juga pernah mendengar dari penuturan orang tuanya di kisah yang lain dengan kondisi anak yang demikian, fisik lemah, otaknya lemah. Ya. Terus kemudian yaitu di perasaan yang sangat kuat. Mungkin sudah pernah saya ceritakan bahwa suatu ketika ya Ananda itu mengetahui bahwa atau mengalami atau pada masa hidupnya itu neneknya meninggal. Ya. Jadi pada saat dia masih kecil tapi sudah tamyiz itu neneknya meninggal. Nah, orang tuanya nggak tahu betapa besarnya kasih sayang dia pada neneknya, itu nggak tahu. Tapi setelah anak itu beranjak tambah besar, ketika dia sholat, walaupun masih kondisi lemah fisik dan komunikasinya, tapi selalu menangis anak itu. Kemudian didengarkan oleh orang tuanya, walaupun mungkin bicaranya tidak jelas, orang tua tersebut mendengar bahwa yang didoakan adalah nenek. Mungkin nenek tersebut bisa jadi tidak bisa mengambil faedah ketika di dunia. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan faedah kepada nenek tersebut ketika beliau sudah di alam kubur atau ketika di akhirat nanti atas doa dari cucunya tadi. Bukankah ini adalah sebuah kebermanfaatan? Ya, ini adalah kebermanfaatan yang sangat luar biasa. Dan masih banyak yang lain. Ya. Maka kita bisa mengurai tentang sifat-sifat apa saja yang ada pada nafsul mutmainnah ini. Kita bisa mengurai ya, pilar-pilar ini, tiga pilar ya, yang berwarna hijau. Ya. Itu ada sifat-sifat bagaimana kejujuran anak, asidku, ya itu bisa dilihat karena insya Allah anak itu kuatnya ada di perasaan. Bagaimana ifahnya anak, ya kemampuannya untuk menghadiri untuk tidak berbuat maksiat. Asom itu bagaimana diamnya anak, al khaya mungkin malunya anak, al qanaah mungkin menerimanya anak, bahwa anak itu menerima apa adanya. Asobru mungkin sabarnya anak, ya. Kemudian al-mahabbah, mungkin kasih sayang anak, empatinya. Ya. Kemudian al-isar, suka melayani orang lain. Kitmanusir, yaitu suka menjaga rahasia orang lain. As-satar, ya. Kemudian menutupi aib orang lain. Al-amanah, dia mungkin memiliki sifat amanah, suka melaksanakan perintah orang, membantu orang lain. Al-anah, mendahulukan orang lain. Al-khilam, mungkin karena kelembutannya. Atau at-tawadu, mungkin karena tawadunya. Nah, karena kita tadi sudah mengarah kepada apa namanya sifat-sifat yang sumbernya ada di hati, maka kita fokus pada karakter-karakter tersebut mulai dari asidku tadi sampai tawadhu tadi. Mana di antara sifat-sifat itu yang menonjol pada Ananda? Bisa jadi karena mungkin al-haya atau malunya. Itu mulia sekali. Dan malu itu nanti akan bermanfaat, bahkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin karena kesabarannya, mungkin karena ifah atau jaga dirinya, mungkin karena menjaga rahasia orang lain, yakit manusir, atau sifat-sifat yang lain yang mungkin muncul. Saya yakin pada anak tersebut pastilah ada yang menonjol yang terkait dengan yang warna-warna hijau yang dimunculkan di layar ini, yaitu sifat-sifat yang terkait dengan nafsul mutmainnah. Nah, ini yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa memang kita harus mempercayai bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah itu adalah sudah hebat, sudah cenderung kepada kebaikan. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Namun kadang-kadang memang Allah memberikan kekurangan pada beberapa anak dalam struktur jiwanya tadi.
Kadang mungkin gerakan, mungkin dalam pikiran, ya pasti ada yang lemah. Namun Allah Subhanahu wa taala boleh kita ketahui bahwa Allah itu tidak pernah menciptakan produk gagal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya, ya Allah, ya Rabb kami, sungguh tidak akan sia-sia apa yang telah Engkau ciptakan. Maka setelah kita berusaha mengurai tentang karakter dari anak-anak tersebut yang cenderung kuat ada di perasaan, ada di hati, dan kita sudah mengurai kira-kira sifat-sifat yang terkait dengan hati itu apa saja tadi, maka perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mendolimi hambanya. Apapun yang kita terima itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala baik yang kita suka maupun tidak kita suka. Karena apa? Semua ketentuan Allah adalah baik bagi kita. Namun demikian, kita tetap ikhtiar semampu kita untuk menggali potensi anak Anda tadi, yaitu di alkohol, kekuatan hatinya itulah yang ada di kekuatan apa namanya sisi warna hijau atau sebelah kanan itulah yang menjadi sasaran kita untuk menggali potensi anak. Dan insya Allah Ta'ala kalau kita lebih fokus, lebih banyak menggunakan rasa, tidak banyak selalu melihat kekurangannya. Maka dengan tidak banyak melihat kekurangannya, kita akan lebih banyak fokus pada kelebihannya. Maka insya Allah akan ketemu. Ya terkait dengan itu. Walaupun mungkin hanya mengingatkan ketika orang tua mau sholat dengan reaksi-reaksinya, entah berupa gerakan atau mungkin berupa teriakan dan sebagainya. Maka itulah antara lain faedah-faedah anak kita. Jadi bakat ini adalah terkait dengan kebermanfaatan bagi umat. Ya, kebermanfaatan bagi umat. Dan semua 40 pilar ini jika dikuatkan maka insya Allah akan bermanfaat bagi umat ini. Bagi diri sendiri sekaligus akan bermanfaat bagi orang lain. Ya, demikian walam bisawab yang mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Walaupun secara detail kita tidak bisa menentukan bakatnya apa, tapi setidaknya kita sudah bisa menentukan kelompoknya. Jadi perlu diketahui hati anak ini yang mungkin belum dideteksi oleh dokter, dan kita berhusnudon bahwa yang cerdas pada anak ini bukan pada otak, bukan pada fisik, tapi pada hatinya. Maka mari kita kuatkan peran hati anak kita, ya kira-kira dengan perasaan yang kuat itu untuk peran apa nanti bermanfaat di masyarakat yang insya Allah akan ketemu. Demikian walam bisawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz. Dan selanjutnya akan kami lanjutkan dengan pertanyaan kedua atas nama Khotimatul untuk Bingah dari pesantren Alam Lir Nusantara. Bagaimana mengadaptasi kurikulum pendidikan karakter Nabawiyah ke masing-masing lembaga dalam aplikasi silabus RPP sampai rapor yang akan disampaikan kepada wali santri di setiap akhir semester. Demikian Ustaz. Baik. Bagaimana kita pernah pelajari yaitu pembelajaran alamiah. Ya, pembelajaran alamiah. Kita dulu setelah belajar tentang itu, saya ulang sejenak ya bahwa pendidikan karakter Nabawiyah itu adalah pendidikan alamiah. Alamiah di sini mungkin sering kita sebut dengan nature, yaitu fitrah. Yang mana pembelajaran itu ada dua macam, yaitu yang terencana maupun tidak terencana. Kegiatan yang sifatnya proyek atau momen. Nah, contoh ini kemarin sudah kita bahas juga contoh-contoh yang uh, direncanakan proyek mulai dari bermain bersama, makan bersama, sampai kepada market day, kemudian sampai kepada ziarah kubur. Kemudian ada juga yang tidak direncanakan seperti takziah, ada bertengkar, ada yang merusak barang, mogok belajar, ramai di kelas, tertidur di kelas, dan sebagainya. Nah, maka kita sudah mengetahui bahwa
semua hal tersebut, baik yang direncana maupun tidak direncanakan, bisa dimasukkan ke dalam RPP, ya, rencana pembelajaran. Antara yang kemarin kita bahas, ya ini bentuk RPP-nya, ya, ini adalah yang buat guru, sangat sederhana sekali. Walaupun kalau mau dibuat rumit pun bisa rumit, ya, yang bisa menjadi tebal sangat bisa, insya Allah, ini sangat bisa. Nah, ini RPP-nya. Jadi semua kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang tidak direncanakan itu kita coba diurai terkait dengan pilar-pilar yang ada. Nah, setelah RPP tersusun, maka lakukan observasi. Berikutnya adalah observasi. Nah, ini sebelum observasi, maka ada namanya pelaksanaan pembelajaran. Diurai di sini pelaksanaannya seperti apa. Ya, ini jadi pilar-pilar apa yang nanti akan bisa kita observasi. Nah, setelah itu diobservasi. Itu observasi terkait dengan bakat, ya. Ini terkait dengan bakat, termasuk juga observasi terkait dengan pertumbuhan. Yang terkait dengan bakat ini itu langsung bisa diketahui hasilnya, yang nanti akan kita laporkan ke orang tua, ya, laporkan ke orang tua. Ini. Kemudian ada observasi pertumbuhan. Observasi pertumbuhan. Nah, ini bisa diisi oleh orang tua, oleh guru atau wali kelas atau siapapun. Nah, hasil observasi ini nanti kita olah, masukkan di aplikasi, ya, maka jadilah raport. Nah, ini jadilah raport. Nah, raport inilah yang kemudian kita sampaikan kepada orang tua. Nah, tentang masalah RPP dan sebagainya itu hanya guru. Itu tugas guru. Orang tua akan kebingungan jika untuk merancang RPP. Nah, maka yang diberikan kepada orang tua itu adalah raport ini. Ini ada raport. Nah, ini raport ini terkait dengan pilar-pilar karakter, ya, termasuk juga bakatnya anak apa saja di sini disebutkan juga. Nah, ini urutannya demikian, ya, terkait dengan penerapan di lembaga. Terbentuk lembaga apapun, ya, entah itu lembaga formal, bahkan sekolah negeri pun disisipkan dengan metode ini sangat bisa sekali. Ya, apalagi sekolah-sekolah yang non formal itu sangat bisa. Cuma kalau di sekolah formal penerapannya nggak bisa 100% sebab ada tuntutan kurikulum yang ada di Dignas. Itu pun sebenarnya bisa disatukan karena metode ini sangat relevan dengan metode Merdeka Belajar, sangat relevan. Nah, makanya eh, semua sekolah bisa menerapkan ini dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, ada juga yang 100% menerapkan ini ada. Langsung rapotnya itu ya rapot apa adanya ini, angka-angkanya itu nanti dikasihkan setelah setelah lulus. Nggak ada namanya rapot angka-angka. Jadi semuanya adalah deskripsi, ya, deskripsi semuanya di sini. Nah, ini antara lain tentang uh, penerapan yang di lembaga pendidikan. Nah, kalau ingin memasukkan langsung jadi satu dengan misal di sekolah formal, langsung jadi satu dengan RPP, Ustaz dan Saudara bisa merujuk kepada buku saya yang berwarna biru, yaitu kurikulum sekolah karakter Islam. Di situ ada tadi apa kompetensi dasar, kompetensi inti, ada tema-tema. Tema-tema itu bisa dijadikan kegiatan. Nah, itu antara lain yang digunakan di sekolah formal. Adapun untuk yang non formal, ya, yang ikutnya kejar paket atau ikut kemenang seperti Salafiyah Ula Wusto, itu kami harapkan untuk ikut yang murni saja. Yang 100% ini adalah dengan karakter ini. Ya, kemudian nanti masalah nilai-nilai PKBM itu nggak usah dibagikan kepada anak, ya cukup kita simpan rapotnya dan kita berikan mereka setelah lulus. Itu insya Allah lebih leluasa. Makanya penerapan di lembaga pendidikan bergantung kepada masing-masing tiga hal, yaitu legalitas lembaga, apakah Dignas, apakah non formal, apakah informal. Yang kedua adalah dari sumber daya gurunya, ya, guru termasuk di sini adalah mulai dari pengurus, ya, pengurus yayasan, ya, kepala sekolah, wakil dan sebagainya, ya, termasuk guru di sini.
atau penyelenggara di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah orang tuanya. Nah, jadi saya ulang lagi, ya, tiga kondisi adalah formalitas lembaganya, legalitasnya, apakah formal atau non formal. Terus kemudian yang kedua adalah sumber daya gurunya, mulai dari eh, ketua yayasan atau bahkan komisaris, ya, atau ketua ya apa namanya pengurus-pengurus yayasan. Kemudian yang ketiga adalah yang terkait dengan kondisi orang tuanya. Nah ini yang menjadikan nanti masing-masing lembaga beda-beda. Karena tiga kondisi ini masing-masing lembaga tidak ada yang sama. Maka konsep pendidikan karakter nabawiyah kita ada kaidah. Ada kaidah, ya. Yang kaidah itu kita usahakan untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kaidah inilah, ya, kemudian nanti diterapkan. Nah penerapannya adalah jalan tengah. Ya, jalan tengah. Sebab kalau untuk 100% saat ini itu masih sulit. Konsekuensinya kalau kita menerapkan 100% PKN ini, banyak orang yang tidak tertarik, akhirnya lembaga tidak mendapatkan murid. Dan tentu saja ini tidak diinginkan oleh setiap lembaga. Akhirnya ya kadar penerapannya diturunkan, mungkin bisa 75%, mungkin 50%, atau bahkan mungkin 25%. Itu bergantung kondisi masing-masing lembaga. Nah, sebagaimana sebuah kaidah fikih, ya, mala yudroku kuluh, la yudroku kuluh. Apa-apa yang tidak bisa diterapkan semua, ya jangan ditinggal semuanya semampunya. Nah, seperti ini. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian terkait dengan pendidikan ini kan juga terkait dengan muamalah. Nanti berkata tentang muamalah ini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, maka kita nggak bisa langsung kaku 100%, maka kita perlu ambil jalan tengah. Jalan tengahnya bergantung kepada lembaga yang ada tiga unsur tadi, ya, yaitu legalitas lembaganya, kemudian sumber dayanya, dan kemudian yang ketiga adalah dari orang tuanya. Nah inilah yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan penerapan, dan kalau kita urai satu persatu ini agak panjang sekali ya, sebab waktu di akademik pun sudah kita bahas ya. Jadi jika untuk sekolah formal memang sangat sulit ya, sebab nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak pengawas kalau ada kurikulum seperti ini. Nah, tapi kalau kemudian kita ini anggap saja sebagai P5, ya, proyek P5 itu pas banget ya. Maka untuk di sekolah formal jadikan 40 pilar ini sebagai proyek P5. Itu insya Allah nyambung sekali. Ya demikian, walam bisawab, ya mudah-mudahan tidak bermanfaat. Walam bisawab. Jazakumullah Ustaz penjelasannya. Ya. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Dan berlanjut pada pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana tips atau cara agar anak-anak lebih suka baca Quran dibandingkan main HP, sedangkan Ya. usia sudah balik. Demikian juga cara untuk anak-anak usia dini, seperti jazakallahu khairan. Demikian Ustaz. Baik. Perlu kita ketahui bahwa mendidik anak, entah usia berapapun, ya, itu ada prioritasnya. Ada prioritasnya. Nih. Jadi perlu kita ketahui bahwa untuk usia berapapun ada prioritasnya. Ketika di TK berarti prioritas adalah keimanan. Nah ini tiga jiwa ini kembali ke tiga jiwa ini, ya, kembali ke tiga jiwa ini. Bahwa mendidik itu yang pertama adalah alkoholnya dulu, iman dulu, kemudian setelah itu ilmu, maka dengan ilmu iman akan bertambah kuat setelah tumbuh iman itu. Kemudian berikutnya adalah dengan amal. Nah terkait dengan mahabbah atau cinta Quran itu ada di kolab di iman. Maka perlu diketahui bahwa sebenarnya pendidikan iman itu adalah 0 sampai 7 tahun. Masa emasnya adalah usia dini yaitu TK. Nah sekarang kalau sudah besar gimana ya kita lihat kondisinya. Ya, kita lihat kondisinya. Ya, ini kalau keadaannya seperti ini, ya mohon maaf ini. Nah ini. Ini keadaan yang sering terjadi pada anak-anak kita saat ini. Yang sudah balik, dia sudah berilmu.
Ya, dia sudah disuruh menghafal Quran, bahkan mungkin bisa jadi sudah hafid atau hafidh. Amalannya sudah dilatih. Ketika mau lulus bisa dites tata cara sholat, ya, dan dia sudah bisa melaksanakan dengan baik. Tapi ternyata kok menghafal Qurannya masih susah. Itu berarti disebabkan karena mahabbah, yaitu rasa cinta. Maka metode yang kita gunakan adalah dengan bahasa hati. Karena menumbuhkan cinta itu nggak bisa dengan diajarkan. Menumbuhkan cinta Quran nggak bisa dengan dilatih atau dibiasakan atau dipaksa. Menumbuhkan cinta Quran pada diri anak hanya dengan kita bisa menggunakan bahasa hati. Nah, maka bisa kita katakan bahwa untuk anak mencintai Quran, maka isi tangki cintanya terkait dengan Quran. Jadi tugas kita. Sebab begitu tangki cinta ini terisi, dia akan merasa kagum. Kalau pengisiannya ini terkait dengan masalah Quran, maka dia akan mengagumi Quran. Namun kan perlu kita ketahui bahwa langsung menjadikan anak cinta Quran itu tidak mudah. Ada urutan-urutan. Bagaimana yang Nabi lakukan. Untuk menumbuhkan cinta anak kepada Al-Quran, maka jadikanlah anak itu menyayangi gurunya atau orang tua. Ini sebagaimana disebutkan di sebuah kutaib, kaifa nuhabbibul Qur'ana li abnaina. Bagaimana kita menumbuhkan cinta anak kepada Al-Quran, yaitu antara lain menurut penulisnya yaitu Syekh Dr. Sa'ad Riyad, beliau mengatakan wa idza ahabbaul abna'u fasafa yuhibbuna ma yuhib. Jika seorang anak sudah mencintai orang tuanya, maka otomatis dia akan mencintai apa yang dicintai oleh orang tuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan cinta Quran itu terlebih dahulu nggak bisa anak langsung diajarkan bahwa kamu harus cinta Quran. Itu pengajaran akal. Padahal ini yang dibahas adalah hati. Maka dengan hati juga, yaitu jadikan anak mencintai orang tuanya dulu. Jadikan anak mencintai gurunya dulu. Nah, setelah anak mencintai orang tua dan mencintai gurunya, maka otomatis anak itu akan mencontoh orang tua atau gurunya. Ya, jangankan yang dikatakan, yang tidak dikatakan ada akan ditiru oleh anak kita jika dia sudah mencintai. Nah, ini makanya yang pertama adalah jadikan anak mencintai orang tuanya dulu. Nah, setelah anak mencintai orang tuanya, pasti dia akan mencintai apa yang dicintai orang tuanya. Kalau orang tuanya mencintai Al-Quran, tiap hari mau tadarus, yang baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, maka otomatis anak itu akan tumbuh cinta kepada Al-Quran. Karena apa? Karena dia sudah mencintai orang tuanya. Mencintai orang tuanya. Otomatis dia akan mencintai Al-Quran. Bagaimana dikatakan saya Dr. Satria tadi, jika anak sudah cinta pada orang tuanya, ya otomatis cinta apa yang dicintai orang tuanya. Nah, jadi menumbuhkan cinta kepada Al-Quran itu bukan dengan cara anak didudukkan, kamu harus baca Quran. Ya, kamu harus mencintai Quran, karena Quran itu besok akan menjadi syafaat bagi kamu. Karena Quran itu petunjuk hidup. Ya, maka kamu harus mencintainya. Bukan begitu cara menumbuhkan cinta kepada Quran, yaitu dengan disentuh hatinya. Walaupun kita nggak pernah mengatakan untuk kamu mencintai Quran. Tapi dengan disentuh hatinya itu otomatis dia akan meniru apa yang kita cintai. Nah, dia akan melaksanakan apa yang kita perintahkan. Nah, jadi intinya entah anak usia dini maupun yang dewasa menumbuhkan cinta Quran itu dengan bahasa hati. Ini, bahasa hati, ya. Bahasa hati ini adalah untuk mengisi tangki cinta anak. Yang nanti anak akan merasa kagum pada orang tuanya, yang akhirnya setelah kagum itu anak terpesona dengan orang tuanya, maka dia akan mencintai orang tuanya. Nah, setelah mencintai orang tuanya, otomatis orang tuanya tinggal mengarahkan pada apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Islam. Ya, jadikan anak-anak kita itu sebelum mereka menghafal, sebelum mereka belajar ilmu, yaitu terpesona terlebih dahulu kepada Islam. Terpesona inilah yang menjadikan rasa cinta. Nah, kenapa kadang-kala kalau kita susah mendidik anak untuk mencintai Quran? Karena apa? Metode kita bukan dengan bahasa hati, menumbuhkan cinta, tapi dengan akal, dengan nasihat lisan tidak mempan. Ya, maka menumbuhkan cinta adalah selalu dengan bahasa hati. Nah, bahasa hati itu banyak sekali dari Rasulullah, contohnya yang kemarin kita ringkas ada setidaknya ada 5. Nah, ini 5 bahasa hati inilah yang perlu kita praktekkan pada anak-anak kita.
Sehingga mereka nanti harapannya akan mencintai kita, mengagumi kita, dan otomatis mereka akan mencintai apa yang kita cintai. Maka setelah tampak rasa cinta mereka kepada kita, maka tugas kita mengarahkan untuk apa? Ke mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang metode ini nggak ada hubungannya dengan mahabbatullah. Sekilas. Tapi kalau kemudian kita kait-kaitkan, ternyata 5 bahasa ini terkait dengan penumbuhan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui penumbuhannya itu adalah melalui orang-orang yang dikagumi oleh anak, seperti orang tua, gurunya, dan sebagainya. Ya, demikian. Walam bisawab. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Khalid. Tadi pertanyaan atas nama Rizky Lailia. Adapun selanjutnya di sini ada pertanyaan atas nama Ilman Nugraha dari Yayasan Darul Iman Bengkulu. Studi kasus, di kelas ada banyak anak yang aktif atau cenderung nafsu amarah. Bagaimana langkah untuk recovery? Dan apakah secara individu atau bisa secara klasikal? Ya, Silakan. Masya Allah. Perlu diketahui bahwa recovery itu secara asal adalah secara individu. Ya, secara individu. Walaupun secara klasikal bisa. Ada contoh dari Nabi SAW, Nabi pernah recovery secara klasikal ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah. Yaitu akhirnya orang-orang berbondong-bondong. Ya, orang-orang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Itu ketika Fathu Mekah. Ini ada kisahnya ya. Ada kisahnya. Nah ini ini adalah sifatnya klasikal ini Fathu Mekah. Bahwa Nabi SAW menumbuhkan merecovery orang-orang Quraisy secara bersama-sama sehingga mereka bersama-sama masuk Islam. Namun demikian, proses sebelumnya tentu saja berbondong-bondongnya orang masuk Islam itu bukan seketika, tapi ada proses sebelumnya antara lain ketika Nabi SAW di Mekah ya ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy, disakiti oleh orang-orang Quraisy. Itu dari situ awalnya. Yang asalnya adalah personal, walaupun nanti ending akhirnya adalah secara klasikal. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa sejatinya recovery itu asalnya adalah personal. Asalnya personal, nanti kadang-kala dengan personal itu karena ada klasikal kita bisa menggunakan secara bersama-sama. Nah, bagaimana dengan anak yang banyak gerak, ya terutama di SD? Memang mengajar anak-anak yang banyak gerak di SD itu jauh lebih sulit dibandingkan di tingkat yang lebih tinggi. Ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa ada kemunduran fase 3 tahun pada pendidikan hari ini. Kita mengatakan bahwa tamyiz itu usia 7 tahun. Tapi faktanya sekolah yang sudah menerapkan fitrah ini, itu ada kemunduran 3 tahun. Sehingga anak masuk SD seperti ketika mereka masuk TK. Anak lulus SMP, lulus SD, mohon maaf, ya, lulus SD. Itu sama seperti anak yang baru kelas 4 SD. Mengapa demikian? Antara lain ya bahwa kalau zaman dahulu yang mendidik Nabi, sehingga anak benar-benar tuntas fitrahnya. Ya, fitrahnya itu sudah terpenuhi, tumbuh dengan indah. Nah, ini. Nah, sehingga ketika mereka tamyiz ya usia 7 tahun benar-benar tamyiz. Ya, yang mendidik Rasulullah SAW. Manusia terbaik di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya adalah setelah melakukan apa namanya Rasulullah SAW itu mendidik tamyiz tepat waktunya. Nanti begitu 10 tahun mereka sudah mulai tidak perlu disuruh lagi. Mereka akan surah sendirian. Nah, kemudian di sisi lain yang dididik adalah anaknya para sahabat. Kemudian yang ketiga, lingkungannya itu juga lingkungan pada zaman itu, Masya Allah. Ya, lingkungan yang penuh dengan semangat perjuangan. Nah, sementara sekarang yang mendidik siapa kita? Yang dididik siapa ya? Ya orang tua wali murid yang sekarang kita tahu. Ya mereka kadang lebih suka komplain ketika menghadapi masalah tanpa tahu
anaknya yang sebenarnya. Seolah-olah pasrah, kemudian menuntut kepada lembaga karena merasa sudah bayar. Itu atau yang dididik mereka. Terus lingkungannya sekarang seperti apa? Maka akhirnya terjadilah kemunduran fase. Nah, sehingga ketika anak yang banyak amarohnya itu ada di SD, ya kita masih menganggap itu seperti TK. Kalau kita kondisikan, ya kalau kita kondisikan, itu anak akan tertekan. Nah, maka cara kita ketika menghadapi klasikal dan tentu saja gurunya ini pastilah merasa kelelahan, ya, maka yang perlu dilakukan adalah dengan apa skala prioritas. Pilih anak-anak itu biasanya satu kelas misal ada 20, ya hanya 1, 2, 3 anak itu yang kita tangani. Yang kira-kira belum membahayakan biarlah dulu. Insya Allah nanti kalau ini masternya ini tertangani, maka yang di bawahnya insya Allah akan lebih mudah tertangani. Ini yang pertama dengan skala prioritas. Yang kedua, ya, bisa jadi ramainya mereka itu karena euforia akibat tekanan sebelumnya ya yang dialami oleh anak-anak sehingga ketika kita memberikan sedikit kelonggaran tumpah semua. Yang tadinya tidak amaroh menjadi amaroh. Ya kan apa hutang pengasuhan tadi? Maka kalau memang ini adalah karena euforia merasa melunjak dan ini efek samping dari recovery, ya, maka kita hendaklah bersabar sejenak. Ya, insya Allah tidak selamanya seperti itu. Kalau memang kita yakin itu adalah hutang pengasuhan. Namun demikian karena mungkin tuntutan dari lembaga, kita harus tenang. Maka tetap tenangkan tapi diusahakan untuk tidak menyakiti anak, tidak menyakiti anak-anak. Nah ini itu antara lain dua kemungkinan yang menghadapi anak-anak yang dominan amarah. Tapi sebenarnya ya anak-anak sekarang seperti itu semua. Ya. Tapi saya yakin tidak semua anak itu hanya karena mendominasi sehingga kita sebagai guru merasa bahwa semuanya itu amarah. Yang lain mungkin hanya ikut-ikutan. Nah, maka tadi kesimpulannya saya ulang lagi, ya, ya, yaitu bisa jadi nah, itu apa dengan cara skala prioritas. Ya, kita ambil yang master-masternya saja, paling hanya beberapa anak. Setelah itu tertangani, insya Allah lebih kondusif. Atau memang mungkin kita memberikan kesempatan kepada mereka, adalah biar mereka bergerak dulu. Mungkin bisa jadi utang pengasuhan. Ya, utang pengasuhan ya, akibat dari luka-luka lama. Itulah euforia. Ya kadang-kadang euforia itu perlu kita dampingi saja, bukan kita selesaikan. Ya, sebab euforia itu adalah sebenarnya proses detox. Detox psikologis. Maka wajar anak-anak kalau sedang euforia itu melunjak, kadang-kadang nggak terkendali karena apa? Itu proses detox. Kita detox fisik kita aja, itu kadang-kadang badan kita sakitnya luar biasa. Demikian juga detox untuk psikologis. Pasti adalah ada efek samping. Nah ini jadi itu tadi ya Ustaz terkait dengan apa namanya menangani anak yang super geraknya dan pastilah kacau. Dan perlu kita ketahui ada terkait dengan masalah pembelajaran tadi bahwa semua kejadian pada yang dialami oleh anak itu semuanya adalah media belajar. Itu yang kemudian kemarin kita susun pilar-pilar itu. Nah akhirnya dengan banyaknya gerak mereka yang kadang nggak mau masuk kelas, kita senyumin saja. Ya, senyum sambil kita selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul tulus pada anak kita. Ya. Jadi kadang-kala justru yang menjadikan sulit itu bukan karena masalahnya anak. Masalah anak itu nggak bisa diatasi. Masalah anak hanya bisa disikapi. Nah, maka kadang-kala guru itu karena mungkin punya hutang pengasuhan, sehingga sulit sekali untuk menurunkan egonya ketika menghadapi murid-muridnya. Padahal murid-muridnya juga sakit euforia. Nah, makanya kalau guru sudah bisa menurunkan egonya, insya Allah euforia itu akan lebih cepat selesai. Jika nanti yang muncul adalah setelah euforia selesai, fitrahnya akan tumbuh mengembang. Ini ya yang mungkin bisa dijelaskan ketika menghadapi anak yang rame-rame ya kita tenang saja karena mereka itu ramenya itu adalah belajar itu kita maka insya Allah kita akan lebih tenang ya. Jadi jangan berpikir untuk mengatasi karena itu dunia anak yang kita berikan bagaimana kita menyikapinya itu insya Allah kita akan lebih nyaman. Demikian walau bisawab.
Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Dan Baik, kami akan lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu atas nama Devia Maharani Artono dari Pondok Quran Al-Hikmah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Pertanyaan setelah pertama tentang recovery. Bagaimana step by step untuk merecovery diri sendiri yang memiliki hutang pengasuhan? Kalau di beberapa kali membaca atau mungkin mengetahui ada terapi khusus, apakah di PKN juga ada hal khusus tersebut, Ustaz? ya, Itu yang baik, pertama. Yang kedua, saya pernah membaca tentang ambivert, pertengahan antara introvert dan extrovert. Apakah di PKN juga ada yang hal demikian? Silakan, Ustaz. baik, ya, baik. Pertanyaan yang kedua saja terlebih dahulu bahwa bakat bakat manusia, bakat orang itu tidak melulu hanya satu sisi. Ya, kadangkala ekstrovert ada, ekstrovert ada, introvert ada. Ya, istilahnya semuanya mengandung keduanya. Nah, kalau kemudian ada yang memberikan nama ambivert ya nggak masalah. Yang maknanya adalah di samping dia itu bisa bergaul dengan orang lain, dia pun juga bisa sendirian. Hanya saja kalau dua-duanya terpenuhi, biasanya tidak tajam. Ya, bergaulnya ya bergaul secara standar rata-rata. Kemudian diamnya introvertnya juga standar rata-rata, tidak berlebihan sebagaimana yang orang-orang introvert banget. Jadi ada yang memang begitu ada, cuma istilah itu terserah. Itu hanya peristilahan, intinya bahwa dalam PKN ini bakat itu bisa macam-macam. Bisa sama rata, dua-duanya, bisa keduanya yang satu lebih menonjol, yang satu lebih kurang, itu sangat bisa. Atau mungkin yang satu kurang banget, yang satu sangat menonjol, itu juga sangat bisa. Jadi boleh-boleh saja tidak mengapa. Dan kadang-kadang saya juga menggunakan istilah ambivert. Ya. Tapi karena sudah ada ekstrovert dan introvert, ya intinya ya dua-duanya memiliki ya sudah mau dikasih nama apapun nggak masalah. Kemudian yang kedua, apakah ada terapi khusus tentang langkah recovery? Sekali lagi bahwa fitrah itu adalah natural, alamiah. Ya, dan agama Islam itu adalah agama yang paling nature, agama yang paling sesuai dengan kondisi alam, kondisi kemanusiaan, semua nature. Ya, maka bagaimana kita melunasi hutang pengasuhan? Yang sebenarnya hutang pengasuhan itu adalah sebenarnya alat tercela sebenarnya. Hutang pengasuhan itu alat tercela. Ya, maka untuk menghilangkan alat tercela ini ya dengan apa? Dengan istighfar, dengan taubat. Perbanyak istighfar. Ya ketika kita merasa bahwa oh saya masih ada ganjalan, masih muda emosional ketika menghadapi anak-anak, entah di rumah maupun di sekolah. Ini pertanda bahwa saya memiliki sifat tercela yang itu bisa jadi adalah hutang pengasuhan. Maka caranya adalah dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Ya. Sehat ada 10 kunci pokok. Ya, 10 kunci terkait dengan uh, hutang apa namanya tazkiyatun nafas. Ya, terkait dengan tazkiyatun nafas. Ini antara lain ada 10 kunci. Ini menurut Syekh Royak. Ya. Nah ini. Namun ada yang lebih simpel lagi, bagaimana jelaskan Ibnu Qayyim. Cara recovery itu cukup antara sebelum tidur, ya merenung kira-kira penyakit jiwa saya apa. Betul-betul kita pakai hati. Kalau pakai logika, kita nggak akan pernah merasa sakit, hati kita sakit. Itulah bedanya penyakit badan sama penyakit penyakit hati. Kalau penyakit badan kelihatan, tapi penyakit hati itu yang punya penyakit sering sekali merasa tidak merasa bahwa dirinya itu berpenyakit hatinya, nggak merasa. Kalau sama sekali sudah nggak bisa merasa, nggak bisa muhasabah, itu bisa jadi hatinya mati. Tapi kalau hati sakit, kadang-kala masih bisa dimuhasabah. Yang kita harapkan adalah hati yang sehat. Nah, makanya kata Ibnu Qayyim, merenung dulu sebelum tidur. Kira-kira penyakit apa yang ada di hati saya ini? Ya, hasadkah, entah sombongkah, entah minderkah. Kemudian setelah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ya Allah, sembuhkanlah sifat hasad saya ini. Sehingga dengan hasad ini hidup saya nggak tenang. Ya, ampunilah dosa-dosaku ya Allah.
Nah ini kita muhasabah, kemudian selalu mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa yang bisa menyembuhkan sakitnya hati kita atau utang-utang penghasilan semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala karena itu urusan hati. Dan hanya Allah lah yang bisa membolakkan hati manusia, membolak-balikkan hati manusia. Nah, maka setelah kita merenung, kata Ibnu Qayyim, barulah kita tidur setelah kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pagi harinya kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam keadaan kita itu segar bugar, ya, hati kita tambah bersih, kita lebih semangat, lebih ceria hidup kita. Itu adalah tazkiyatun nafas yang sederhana. Adapun terapi-terapi yang lain, ya, yang tidak natural dalam pendidikan Qatar Nabawiyah tidak dianjurkan. Semua adalah harus alamiah. Sebab sekarang beredar banyak sekali, ya, terapi-terapi yang sebenarnya itu adalah dari Barat. Sebenarnya dari Barat. Cuma karena kreatifnya kita, itu akhirnya yang dari non-Islam itu tadi diislamkan. Hingga sekarang ini muncul metode-metode, ya, Barat atau metode-metode non-Muslim yang diislamkan. Jadi banyak sekali sekarang terjadi mengislamkan metode yang non-Islam. Nah ini sering terjadi. Nah apakah itu efektif? Tentu saja berbeda. Metode dari Barat itu hanya berkisar pada otak dan fisik, otak dan fisik. Sementara masalah anak-anak kita saat ini terkait dengan otak dan fisik kita sudah kenyang memberikan kepada mereka, sudah berlebihan. Nah, tulisan hukuman mereka sudah kenyang sekali, bahkan overdosis mereka. Nah, ini di hati ini yang kurang. Nah, tentu saja ini tidak ada dalam metode fisiologi secara umum, yaitu bagaimana hati manusia, bagaimana mendidik hati. Itu hanya dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, ini antara lain metode tazkiyatun nafas. Itu adalah cara paling alamiah. Ya, adapun cara-cara yang lain kadang perlu mengosongkan pikiran, ya, kadang dengan cara instan, ya, kemudian hanya nuruti otaknya itu diprogram dengan bahasa-bahasa pemrograman otak, gitu kan. Akhirnya mereka bisa sembuh, senang sejenak, tapi ternyata tidak tangguh, tidak permanen, malah mudah, tambah lebih mudah, mudah stres, mudah khawatir. Nah ini, itu akhirnya kecanduan terhadap metode itu. Makanya sekali lagi metode paling alamiah untuk melunasi hutang pengasuhan atau recovery diri yaitu dengan tazkiyatun nafas. Itulah yang diajarkan oleh para ulama, juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an ya tentang mensucikan jiwa dan juga dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian wa alam bisawab. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz, atas penjelasannya. Dan sudah jam 9, kurang 3 pertanyaan lagi. Bisa dilanjut, Ya, Ustaz, ya? dilanjut aja dilanjut. Baik, Alhamdulillah. Selanjutnya atas nama Cici Mas Riah, Afan Ustaz, mohon maaf sekali jika saya boleh memberikan masukan sedikit. Saya berharap untuk kedepannya jika Ustadz berkenan, saya sangat berharap materi atau sharing mengenai anak berkehebatan khusus diperbanyak atau diperluas lagi. Karena saya sangat tertarik sekali mempelajari bagaimana metode PKN yang diterapkan untuk anak berkehebatan khusus. Demikian kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberkahi dan menjadikan sebagai amal jariah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal Untuk alamin, lanjut, masya Allah. sebagai masukan, mungkin Baik. Ustadz ada tanggapan mungkin silakan. Ya, jadi masya Allah ini ya, ini memang awal-awal ketika kita membahas tentang pendidikan keterampilan nabawiyah, anak-anak berkebutuhan khusus itulah yang menjadi tanda tanya bagi kami. Ya, ya untuk apa? Kita penasaran karena kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu adalah hebat. Terus kemudian secara akal, logika kita, ada anak yang kita anggap gak hebat, yaitu anak berkehebatan khusus tadi. Akhirnya kita mencoba untuk menerima anak-anak yang hebat tersebut. Ya. Dan selama hampir 10 tahun ini, terakhir ini,
kami mengobservasi ya beberapa anak, akhirnya apa yang saya sampaikan terkait dengan anak kebutuhan khusus itulah hasil observasi dari kami. Namun terkait dengan lebih detail, lebih jauh lagi tentang anak seperti itu, yang menjadi saat ini pertanyaan apa namanya masalah kami yang menjadi masih keinginan kami, yaitu menisbatkan anak-anak berkehebatan khusus kepada sahabat. Saya yakin misal kayak anak autis, ya, kalau kita mau belajar sirah para sahabat, ada anak yang mungkin apa sahabat itu yang perilakunya mirip-mirip orang autis. Karena anak autis itu sebenarnya normal. Nah, maka sahabat-sahabat itulah yang kemudian kita nisbatkan kepada anak kita. Ya, ya anak kita misal namanya Umar misal ya sebagai contoh. Ternyata anak kita mungkin yang amarahnya kuat, yang nggak mau diam itu kita sebut Umari. Kenapa? Karena penisbatan kepada hal yang positif. Maka anak akan senang dinisbatkan kepada Umar misal. Oh iya, Masya Allah, umat itu kan dijamin masuk surga, sahabat mulia. Maka dia akan merasa senang. Dan yang sering terjadi adalah antara lain anak-anak kadang-kadang dengan label-label seperti autis, disleksia, ADHD, hiperaktif, ya, kinestetik. Itu anak-anak kadang-kadang kalau memahami itu merasa dirinya itu sudah berbeda dengan kebanyakan temannya. Itu akan mempengaruhi juga. Nah, ketika mereka tahu dicap autis, itu sudah negatif pada pikiran anak-anak kita. Bahwa dirinya itu nggak hebat. Nah, ini menjadi PR bagi kami. Dan mudah-mudahan nanti ada jalan dan dimudahkan Allah Ta'ala untuk mengelingkan ya, anak-anak ABK itu dengan sifat-sifat para sahabat. Ini menjadi PR dan kami sudah sering berdiskusi dengan para asatid dan kami menghimbau siapapun ya, yang mungkin punya kelugaran dan keilmuan di bidang itu silahkan dikembangkan dalam rangka apa? Yaitu bagaimana kita selalu menggali potensi anak-anak berkehebatan khusus. Ini PR bagi kita, ya, PR bagi kita dan saya yakin pada zaman Nabi SAW juga ada anak-anak seperti itu. Cuma waktu itu semua berjalan alamiah. Bahkan termasuk ketika saya sekolah waktu SD dulu. Anak ADHD, ya, anak ADHD, anak disleksia itu ada zaman dulu. Cuma waktu itu semua itu alamiah, mengalir semuanya. Ya, anak-anak bercampur jadi satu, ya tidak dipisah-pisah. Ya, sehingga mereka semua merasa hebat. Jadi intinya itu, ya mudah-mudahan nanti ada pembahasan lebih detail. Karena memang itu butuh observasi, butuh dasar-dasar keilmuan ya yang dikembalikan kepada Quran dan Sunnah sehingga kita bisa membahas lebih detail. Nah, ini usulan yang sangat bagus sekali dan mohon dukungannya. Ya, semoga Allah mudahkan. Demikian, walam bisawab. Baik, Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan untuk bisa memperdalam lagi Ustaz ya untuk Amin. materi-materi APK. Ya, insya Baik, Allah. di pertanyaan yang selanjutnya dari atas nama Lili Julaiha, atas nama pribadi, beliau menyampaikan pada konsep PKN apakah mendisiplinkan anak usia tufulah diperbolehkan dengan cara yang tidak melukai fitrahnya. Contohnya, si anak tidak mau mandi, tetapi orang tua menginginkan anaknya mandi. Lalu orang tua memberikan pilihan pada anak, adik mau mandinya pakai air hangat atau pakai air dingin, dengan harapan si anak mau mandi. Apakah cara seperti ini diperbolehkan? Jazakallahu khair. Baik, ya. Silakan. Baik, perlu kita ketahui bahwa fase tufulah itu adalah fase bahasa hati. Anak belum tamyiz. Boleh dikatakan akalnya itu belum sempurna. Belum bisa membedakan salah dan benar. Belum bernalar. Atau bisa dikatakan otaknya belum sempurna. Yang dominan masih di hati. Jadi anak lahir itu berpikir itu dominan di atas sadar. Hati perasaannya sangat peka sekali. Nah, kondisi seperti itu tentu saja bahasa yang kita gunakan bahasa hati. Nah, bahasa hati itu adalah bahasa tidak bersyarat. Nah, sebagaimana yang ditanyakan tadi itu kan ada pilihan, itu sudah masuk ke nalar. Pilihan itu masuk kepada akal. Nah, itu bukan bahasa hati lagi, itu bukan bahasa hati. Nah, maka
Kadang-kadang orang tua itu tergesa-gesa, ya anak-anak yang pula pengennya segera disiplin. Padahal insya Allah namanya anak itu ya, sebagai pengalaman kami menghadapi santri-santri yang tidak mau mandi. Jangankan tufulah yang mereka sudah SD, SMP saja itu, masih banyak yang kadang-kadang mandinya susah banget. Kadang hanya sepekan sekali baru mandi, nanti temannya terganggu semua. Dinasihati juga nggak mempan, karena itu urusan hati. Itu walaupun sudah SMP. Kami hanya berpikir begini, insya Allah. Nanti kalau dia merasakan gatal, kemudian mungkin dikucilkan temannya, ya, pastilah dia akan mandi. Dan benar, benar adanya. Nah, suatu ketika dia akan mandi juga. Apalagi kalau sudah balik, ya pastilah dia mulai mau mandi karena anak-anak sudah balik itu ingin penampilannya lebih lebih rapi. Karena sudah ada kecenderungan apa namanya ingin menikah mereka, kecenderungan ingin menikah. Nah kalau sudah ada kecenderungan itu otomatis mereka akan mandi dengan sendirinya, nggak usah disuruh. Ya kadang-kadang sebenarnya itulah apa namanya kita tergesa-gesa, tergesa-gesa ingin mendisiplinkan anak. Jadi bersabarlah untuk mengikuti fase-fasenya. Biarlah ketika tubuh itu anak belum bisa mandi nggak masalah. Walaupun mungkin dengan cara yang halus, dengan pendisiplinan. Cara halus itu cara akal. Ya, cara akal. Cara halus itu cara akal tadi dengan apa namanya penawaran, ya dengan anjuran itu cara akal. Akal ini kemudian kalau diterapkan ke hati, itu masuknya apa? Masuknya pemaksaan. Ya. Maksudnya pemaksaan secara halus. Sehingga apa? Sehingga penumbuhan hati nggak bisa maksimal. Maka hati akan tumbuh maksimal ya dengan hati. Nah, ini berarti kalau kita mendisiplinkan anak yang TK tadi, yang berpulah, itu sebenarnya merupakan ketergesaan. Ketergesaan. Maka sabarlah terlebih dahulu. Pendisiplinan itu sebenarnya utamanya ada di setelah 10 tahun atau menjelang balik. Dengan catatan fase sebelumnya sudah tuntas semuanya. Ini, jadi jangan tergesa-gesa. Khawatirnya, kalau anak segera disiplinkan dari awal, pikiran kertas kosong kita itu mengatakan bahwa nanti akan disiplin seumur hidup. Itu kertas kosong. Ternyata fitrah tidak demikian. Fitrah yang alamiah tidak demikian. Kalau kita disiplinkan lebih awal, walaupun tidak menyakitinya, tapi ada unsur hati ini yang tidak berkembang. Yang tidak berkembang. Ya ini. Itu istilahnya pemaksaan secara halus. Pasti ada efek samping nantinya. Nanti mungkin anak disiplin dari awal, bisa jadi di belakangnya nanti ada hutang pengasuhan. Itu malah akan merepotkan kita. Jadi sekali lagi, ya pendisiplinan itu sebenarnya masa emasnya ada di usia 10 tahun ke atas. Ini yang ketika anak SD ya umur 7 sampai 10 pun ketika mereka nggak disiplin ya juga belum boleh dihukum. Sebab sebenarnya pendisiplinan itu sangat erat sekali hubungannya dengan konsekuensi. Ya, konsekuensi. Nah, konsekuensi itu sebenarnya pada fase pembiasaan, pada fase terakhir. Ya, ya demikian walau bisawab. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Terkait dengan pendisiplinan, berarti pada dasarnya uh, kita tidak boleh untuk bersegera, Ustaz ya. Artinya Ya, pendisiplinan itu ya, di waktu mulai tamyiz bisa ya, diikhtiarkan demikian. Ya. ya. Tamyiz itu pun juga belum ada konsekuensi. Ketika anak di tamyiz nggak disiplin, misal masih nggak mau sholat, kita nggak boleh menghukum. Bahkan wajah cemberut saja nggak boleh. Ya, sampai usia 10 tahun. Itu yang menjelaskan demikian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Hafizahullah. Nah, ini jadi makanya ada fase-fasenya. Kecuali ketika usia tufulah itu anak minta sholat sendiri, mandi sendiri, itu kita dukung. Tapi kalau mereka masih nggak mau, kita nggak bisa dengan konsekuensi tadi ya, dengan pilihan atau dengan arahan yang halus. Arahan itu sudah ke bahasa akal. Maka sehalus-halus bahasa akal kalau diterapkan ke hati, ya pasti akan ada tekanan atau pelukaan pada hati anak tersebut. Demikian, walau bisawab. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ya. Sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan kita tiba pada pertanyaan terakhir, Ustaz. Dari atas nama Muhammad Afwa Sabiati. Bentar, mohon maaf. Daviata. Baik.
dari Yayasan Darul Iman Bengkulu. Pada proses recovery bagi guru, selain tazkiyah nafs, apakah ada cara lain dalam proses recovery hutang pengasuhan yang dialami oleh seorang guru? Demikian, Ustaz. Baik, ya. Selain tazkiyatun nafas, itu tazkiyatun adalah metode paling utama. Namun kadang-kadang ada dukungan-dukungan. Siapa yang istilahnya potensi untuk mendukung tazkiyatun nafas dari seorang guru, yaitu pimpinan atau teman dekat, ya teman dekat. Dengan catatan teman dekat tersebut betul-betul ingin menuntaskan hutang pengasuhan temannya, atau pimpinan betul-betul ingin menuntaskan hutang pengasuhan anak buahnya, itu yang bisa dilakukan. Jadi dengan apa? Dengan bahasa hati, itu akan mempercepat tazkiyatun nafas. Ya, dengan bahasa hati, bukan dengan kita itu menunjukkan ini loh kekuranganmu ini. Lagi-lagi bahwa tazkiyatun nafas itu dari hati. Maka kalau kemudian kita langsung menunjukkan, kamu ingin tahu penyakit hatimu apa saja, kemudian kita bikin list, kita berikan kepada dia, ya dia tersinggung, ya tersinggung. Ya dengan bahasa hati tadi, ya dilembuti, diperbaiki, apa namanya, dituruti kemauannya, didengarkan curhatannya. Nah, kadang kita ajak ngobrol bersama, atau mungkin kita ajak jalan bersama, kadang kita memberikan hadiah kepadanya. Ya, walaupun kita nggak ngomong masalah penyakit hati, kita nggak ngomong masalah tazkiyatun nafas, bahasa hati itu otomatis akan menular, menular sehingga seseorang itu akan meniru kita. Ya, kalau kita sudah hatinya bersih, otomatis teman kita juga akan meniru bagaimana kita membersihkan hati itu. Ini memang nggak bisa dilogika. Ya, sekali lagi, kalau kita masih membahas bahasa hati ini dominan di logika, ya, maka akan sulit sekali untuk memahami. Jadi intinya ada sifat-sifat yang menular tanpa disengaja dalam pendidikan hati ini. Dan inti dari semua itu adalah bahasa hati adalah cinta yang tulus. Cinta yang tulus itu bukan cinta logika, ya. Cinta yang tanpa syarat. Kalau logika ada syarat. Kalau cinta yang tulus tidak ada syarat. Kalau cinta ada syarat itu berarti bukan bahasa hati, itu bahasa akal. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa kalau kita ingin membantu teman-teman kita, saudara kita, atau mungkin bawaan kita, ya, yang ingin mereka itu agar lebih tumbuh hatinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dengan bahasa-bahasa hati. Ya. Bukan dengan istilahnya langsung kita ke ilmu. Nah, kemudian kalau sudah tuntas, ya tangki cintanya, kemudian hatinya sudah mulai semangat, barulah kemudian kita menyampaikan ilmu. Itu berupa logika-logika yang disampaikan kepada saudara kita. Itu insya Allah akan mempercepat proses recovery, ya, di samping dengan tazkiyatun nafas. Ya. Nah, kemudian bukan berarti akhirnya si fulan yang tazkiyatun nafas itu buat pengumuman, ya. Minta tolong aku dibantu, tidak. Semua itu berjalan secara natural, secara alami. Itu dasarnya adalah pengertian dari pimpinan atau pengertian dari teman-teman dekatnya. Ya, ya peka apa tidak? Kalau semuanya nggak peka ya berarti nggak bisa dibantu. Makanya kita pedulilah, ya peka terhadap kondisi teman-teman kita. Kalau memang merasa bahwa oh kayaknya dia itu memiliki hutang pengasuhan, bukan langsung kita umumkan, bukan, atau kita sampaikan ke beliau, bukan. Langsung saja kita dekati dengan bahasa hati tanpa menyinggung masalah hutang pengasuhan. Itu insya Allah akan lebih cepat sembuh. Demikian, wa'alaikumsalam. Alhamdulillah, sudah tuntas seluruhnya, Ustaz. Ya, baik. Pertanyaan sudah disampaikan oleh para peserta, dan Alhamdulillah, kalau untuk saya pribadi, setidaknya sudah menambahkan beberapa puzzle, Ustaz, dari gambar-gambar yang dari pemahaman saya mungkin belum lengkap tadinya, dan dari pertanyaan para rekan-rekan peserta tadi, dan jawaban dari Ustaz tadi sudah tadi melengkapi lagi, sehingga konsep tersebut lebih tergambar. Alhamdulillah. Mungkin sebelum acara ini diakhiri,
Silakan, mungkin ada satu atau dua patah kalimat mungkin untuk bisa disajikan kepada kami semua. Silakan, Pak. Ya, baik. Ya, jadi ada hal-hal yang perlu kita renungkan, yang sering kita lakukan saat ini, yaitu antara lain kita sering tergesa-gesa, ya tidak sabar dengan proses. Jadi, kemudian yang kedua perlu diketahui bahwa sebenarnya kita nggak ada kewajiban merubah anak, nggak ada kewajiban untuk merubah anak, karena perubahan anak itu terkait dengan hati dan hanya Allah yang bisa membolak-balikkan. Kewajiban kita adalah bagaimana mendidik dengan sebaik-baiknya. Nah, sebaik-baiknya itu ya kita berusaha mencontoh dari Rasulullah SAW semampu kita. Ya, masalah hasil itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu konsentrasi pada proses. Nah, ini yang kadang-kala kita fokusnya malah ke hasil. Ya, sehingga kadang-kala nggak peduli dengan proses, akhirnya muncullah tergesa-gesa tadi. Ini. Terus kemudian selanjutnya yang kedua adalah yang perlu kita ketahui terkait dengan hal yang sering kita lakukan di sini, yaitu justru malah permasalahan terbesar dalam pendidikan kita ini itu bukan pada anak, tapi pada diri kita sebagai seorang guru. Karena kita ketahui bahwa anak itu lahir fitrah, mereka semua hebat. Ketika mereka nggak menjadi hebat, ya itulah kita yang menyebabkan menjadi mereka tidak hebat tersebut. Oleh karena itu, mari selalu kita muhasabah. Ya, apabila kita mendapatkan kebaikan, ya, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan selain itu, ya, Maman wajah khairu dzalik fala yalumana ila nafsah, maka hendaklah kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Ketika kita merasa anak-anak kita bermasalah, kita salahkan diri kita sendiri. Itulah cara paling bijak ya dalam kita mendidik anak-anak, dan insya Allah sifat-sifat itu akan menular pada anak-anak kita. Sekali lagi logika kita kadang-kadang lebih dominan. Jadi logika kita lebih dominan. Sering sekali kita logika itu dominan. Kita nggak mempercayai bahwa ada sifat penularan yang tanpa sengaja, yaitu ketulusan kita. Ketika kita menghadapi anak kita bermasalah, yang pertama kita lakukan itu adalah apa? Kita berprangka positif. Berprangka positif bahwa saya akan menyayangi kamu, dalam hati kita mengatakan menyayangi kamu, apapun keadaan kamu. Itu namanya baru cinta tulus. Cinta tulus orang tua atau guru, itu syarat utamanya di situ. Jadi kalau cinta sudah tulus, tanpa dengan tip dan trik macam-macam, itu sudah hampir semuanya selesai. Karena menular. Menular. Kalau anak merasa bahwa betapa tulusnya gurunya menyayanginya, pastilah dia akan sungkan berbuat masalah. Pastilah dia akan sungkan jika nggak belajar, akan berbuat macam-macam. Dan yang ada adalah mereka meniru gurunya. Cuma kadang-kadang kalau sudah anak-anak cinta kepada guru, kadang-kadang ada orang yang lupa bahwa seolah-olah bahwa guru itu semuanya. Sehingga mereka tidak langsung diberi ilmu, diarahkan kepada mahabbatullah. Mereka tetap mencintai gurunya terus-menerus, terjadilah yaitu hulu, berlebih-lebihan dalam mencintai gurunya. Harusnya guru tidak demikian. Ketika anak sudah mencintai gurunya, langsung kemudian arahkan kepada mahabbatullah, cinta kepada Allah. Bagaimana terjadi pada Sumamah bin Utsal. Begitu menyampaikan bahwa orang yang paling aku cintai di muka bumi adalah engkau, setelah ini wahai Rasulullah, yang sebelumnya yang paling aku benci adalah engkau, maka Rasulullah langsung mengarahkan kepada tauhid. Ya, bahwa sebenarnya cinta itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah mencintai gurunya, guru mengatakan demikian, otomatis anak itu akan mau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah bahasa-bahasa hati yang kadang-kala kita sulit memahami kalau masih menggunakan logika. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu lagi. Mungkin bisa jadi dari jawaban yang saya berikan pada malam hari ini bisa mengembang jadi pertanyaan lain. Silakan ya. Dan mohon maaf, ini mungkin pertanyaannya diakhiri sampai sekian. Kalau masih ada nanti dilanjutkan pada pekan yang berikutnya. Demikian, walam bisawab, saya serahkan kepada Ustaz Bayu. Dan dari saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Abdul Khalik atas segala paparan yang telah disampaikan hingga saat ini sampai
pukul 9:24. Dan insya Allah semoga yang beliau paparkan dan beliau jelaskan tadi, pertama menambah ilmu kita dan menambah pemahaman kita yang selanjutnya sedikit demi sedikit bisa kita coba terapkan dalam kehidupan keseharian kita, baik di keluarga atau di tempat kita beraktivitas. Dan selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah yang telah menghadirkan pertanyaan. Ada 8 pertanyaan telah hadir tadi, dan juga kepada Ustadz dan Ustadzah telah hadir di pertemuan online sesi pertama ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada tanggal 31 Agustus pada waktu yang sama, itu pukul 8 sampai kurang lebih 1 atau 1,5 jam selanjutnya. Dan kami ingatkan juga bahwasannya pertanyaan akan kami buka mulai esok hari, insya Allah Ta'ala pada link yang sama, dan silakan kepada Ustadz dan Ustadzah untuk bisa mengajukan pertanyaan lagi yang bisa jadi pengembangan dari pertanyaan yang sudah ada atau mungkin pengembangan dari jawaban yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Khalid. Dan akan ada batasan waktu supaya kami bisa mengidentifikasi dan juga bisa menyerahkan kepada Ustadz Abdul Khalid sebelumnya. Demikian dari kami. Mohon maaf bila ada beberapa hal keterbatasan dari kami. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kebermanfaatan atas kita semuanya. Dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan melaporkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, mohon izin saya pamit ya dari Ya, silakan ya. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.